Ya, hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari PLC Programming, pemrograman dasar PLC untuk pemula dengan saya programmer. Ya, kompetensi dasar dan materi pokok pada video kali ini adalah memahami gambar kerja instalasi PLC, mencontoh gambar kerja PLC. Materi pokoknya adalah struktur pemrograman, perancangan ladder diagram, kondisi AND, OR, rangkaian cell holding, timer, dan counter. Oke, struktur pemrograman. Pada proses desain atau merancang program PLC, ya, dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang disebut dengan task, program, dan section. Pembacaan akan dimulai pada task dengan nomor terkecil, misalnya cycle task 0, cyclic task 1, dan berikutnya, di mana masing-masing memiliki program dan section di dalamnya. Kemudian, keuntungan penggunaan task di sini sebagai standarisasi program, karena program dapat dirancang oleh beberapa orang secara terpisah dan dapat disatukan dengan standar sesuai dengan sistem tertentu untuk menjadi sebuah sistem. Jadi bisa dirancang oleh beberapa orang kemudian dijadikan menjadi satu, menjadi sebuah sistem yang bisa bekerja dengan baik. Ya, program lebih mudah dimengerti. Ya, keuntungannya bahwa program dipisahkan berdasarkan fungsi masing-masing beberapa unit program sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti. Jadi ada pemisahan-pemisahan kalau dibuat task. Oke, ini contoh gambarannya antara sebelah kiri dengan sebelah kanan itu akan lebih mudah dimengerti yang sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke perancangan ladder diagram. Ya, mari kita melihat ada sebuah sirkuit di mana ada sebuah lampu yang dioperasikan dengan SW1 dan SW2. Dia akan beroperasi jika keduanya ditekan. Maka output atau lampunya ini pada ladder diagram dibuat hampir sama seperti pada sequence circuit diagram atau schematic circuit diagram. Jadi sebenarnya prinsipnya hanya merubah gambar pengawatan menjadi sebuah ladder. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mencoba membuatnya ke dalam program, ya. Ya, ladder diagram. Ladder diagram ini sebenarnya berisi kontak kondisi terkait dengan jenis kontaknya, yaitu ada NO dan ada NC. Ya, input NO dan input NC. Kita sudah pahami bahwa NO itu kondisi terbuka dan NC kondisi tertutup. 00 adalah NO, 001 adalah input NC. Kemudian outputnya masing-masing ada 10000 dan 10001. Nah, pada diagram waktunya di sana bahwa saat input NC ditekan maka outputnya akan justru malah mati. Sebaliknya jika input NO yang dioperasikan dinyalakan, ya outputnya juga akan ikut bekerja. Jadi outputnya akan sangat terpengaruh bekerja daripada input NO. NO on, outputnya on. Tapi kalau input NC on, justru malah outputnya menjadi off. Ya, itu bisa dilihat di gambar diagram waktu, ya, di grafik waktu yang ada di bawah. Ya, gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi input NO akan menyala, berarti juga akan diikuti oleh input output daripada NO. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa kita dapat menggunakan input kontak secara AND dan OR sebanyak mungkin dibutuhkan. Yang mendatar ke kanan adalah AND, kemudian yang ke bawah ini adalah OR. Ya, AND adalah seri, OR adalah paralel. Nah, kemudian outputnya hanya bisa diparalel, ya, tidak bisa dioperasikan secara seri. Output itu yang sebelah kanan, ya teman-teman, ya. Jadi outputnya hanya bisa diparalel, tetapi tidak bisa dilakukan secara seri. Jadi outputnya bisa diparalel berapapun, ya, seperti halnya bisa dilihat tadi. Oke, sebelum kita lanjutkan, terima kasih ya yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya, dan pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasi untuk update video dari Ruang Praktek Listrik. Kemudian pada dasarnya program dibaca dari sisi kiri ke kanan, mulai dari atas
dan ke bawah. Jika terdapat kondisi OR, maka prioritasnya akan diutamakan. Ini contohnya. Ya, alamat output dapat digunakan sebagai input dalam program. Jadi kalau diperhatikan di sana, inputnya 00, 01 NC, kemudian outputnya 1000. Tetapi operan 10000 ini ya, ini bisa digunakan sebagai input ya, kalau kita perhatikan di situ di paralel ya dengan input 00 ya. Kemudian juga dipasang di tempat lain. Oke, kemudian selanjutnya alamat yang sama digunakan boleh sebanyak mungkin sebagai input dalam program. Kemudian jika kita akan menggunakan peralatan input pada alamat 00 dan 01 untuk mengoperasikan peralatan output pada alamat 1000 ini bisa dibuat pada ladder sebelah kanan. Kalau dibuat ladder sebelah kiri tidak bisa dioperasikan. Ya. Jadi hanya bisa pada ladder di sebelah kanan. Ya, ini bisa bekerja, tetapi kalau menggunakan ladder sebelah kiri tidak bisa bekerja. Kondisi N ya, kemudian kondisi N pada ladder diagram ini adalah untuk mengembalikan output berdasarkan status dari 2 atau lebih input yang disusun secara seri. Mengendalikan output berdasarkan status dari 2 atau lebih input yang disusun secara seri. Ya, ini kondisi N ya. Jadi inputnya kalau disusun secara seri, ini akan bisa mengendalikan outputnya. Ya, pada grafik waktu di sana bisa dilihat bahwa 00, 01 ini harus dioperasikan bersamaan ya, untuk bisa mengoperasikan atau menjalankan output 1000. Ya, kemudian kondisi OR. Kondisi OR adalah untuk mengendalikan output berdasarkan status dari 2 atau lebih input yang disusun secara paralel. Ya, disusun secara paralel itu OR. Kalau seri disusun secara seri disebut sebagai kondisi N. Tapi kalau disusun secara paralel diagram laddernya, kontak inputnya ini disebut kondisi OR, teman-teman. Ya, kondisi OR. Jadi output akan bekerja apabila salah satu input ini dioperasikan. Beda dengan kondisi N. Kalau kondisi N harus dua-duanya dioperasikan untuk mengoperasikan output. Tetapi kalau kondisi OR, salah satu dioperasikan, inputnya akan berpengaruh terhadap kerja daripada output di sebelah kanan. Oke teman-teman, jadi cukup sederhana kondisi N dan kondisi OR. Ya, nanti bisa untuk dibedakan. Kemudian rangkaian self holding atau pengunci. Ya, ini adalah gambarannya. Kalau penjelasan yang sederhana adalah bahwa operan yang ada untuk output itu dipakai sebagai input di paralel dengan peralatan input ya yang lain. Misalnya di sini di diagram ladder yang ada 00 sebagai input, 01 adalah NC, kemudian outputnya adalah 1000. Kemudian output 1000 ini juga dipakai sebagai inputan di paralel dengan input 001 ya. Oke, kemudian untuk timer ya, timer digunakan pada saat ingin menyalakan output ya, beberapa saat setelah input menyala. Jadi digunakan timer. Ya, timer completion flag ini akan menyala ketika waktu yang telah diatur pada timer selesai atau 0. Jika input timer mati sebelum waktunya sampai 0, maka akan kembali ke nilai awal. Ya, gambarannya jika timer ini diberi misalnya di setting 5 detik, maka saat diberi input itu tidak langsung mengerjakan output, tetapi menunggu 5 detik berikutnya baru timer ini akan mengerjakan outputnya, teman-teman. Jadi sama cara kerjanya seperti timer yang digunakan pada sistem kontrol semi otomatis ya. Sama dengan timer yang digunakan pada sistem kontrol semi otomatis. Ini bisa diperhatikan di situ ya, bahwa setting timernya menggunakan kode BCD dari 00 sampai 999. Kemudian untuk counter, dasar pemrograman yang berikutnya adalah counter. Kalau timer adalah mengerjakan kontaknya setelah setting waktunya mencapai 0.
Tetapi kalau counter adalah apabila inputannya itu sudah menghitung seperti setting waktunya. Misalnya kalau dilihat dari diagram grafik waktunya di sana, jika inputannya misalnya ditekan 10 kali, sedangkan settingnya adalah 10 kali, maka counter ini akan mengerjakan kontaknya untuk mengerjakan output, ya, mengerjakan output. Jika diberi input 10 kali baru mengerjakan outputnya. Nah, untuk meresetnya ini diberi inputan reset untuk mengembalikan ke nilai awal. Ya, seperti halnya timer, counter ini juga memiliki nomor counter yang bisa disetting dengan desimal 0 sampai 4095. Kemudian set value-nya untuk counter itu menghitung berapa sampai berapa, itu dari 0 sampai 9999, teman-teman. Jadi intinya pada pemrograman dasar kita dalam ladder diagram ini atau dalam pemrograman PLC dasar ini, saat kita sudah paham antara AND, OR, ya, kemudian self holding, timer, dan counter, ini akan dengan mudah kita juga membahas atau membuat program-program lanjutan yang lebih spesifik atau lebih kompleks. Nah, selanjutnya mari kita coba berlatih di sini dengan membuat ladder diagram dari aplikasi Cyclic Programmer dengan cara kerja seperti yang ada di layar ini. Jika ditekan tombol 1 dengan inputan 00, maka output 1 atau 1000 akan menyala, dan selanjutnya. Jadi nanti silakan teman-teman untuk bisa melakukan uji cobanya. Kemudian juga yang kedua, mari kita coba membuat ladder diagram untuk timer dengan grafik waktu seperti yang ada di gambar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan pastikan update video-video dari ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.